dari kelompok 4 dari mata kuliah IPA SD 2, yaitu dosen pengampunya Ibu Ropiko Hasanah Harahap, SPD MPD. Nah, di video kali ini kami membuatkan metamorfosis kupu-kupu dengan alat dan bahan. Yang pertama, kami membutuhkan alat lem kertas dan double tip, gunting dan mancis. Dan yang ketiga itu ada skema pembuatan metamorfosis yang terbuat dari karton. Nah, yang keempat ada gambar metamorfosis. Kemudian ada pisau cutter, lem bakar, dan roll. Oke, itu tadi alat dan bahan dari pembuatan proyek kami, dan yang nanti akan kami share di YouTube kami. Dadah! Dadah! Proses pembuatan media pembelajaran. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi metamorfosis kupu-kupu. Nah, sebelum memasuki video, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ansani dan keempat teman saya yang bernama Nurul Azhar, Audia Madinah, Ramadana. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Pemaparan materi metamorfosis kupu-kupu. Bagaimana serangga lainnya, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kemudian menetas menjadi ulat atau larva kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu yang pertama yaitu telur. Nah, dalam fase telur ini, kupu-kupu meletakkan telurnya satu persatu atau disusun pada tanaman inang. Kupu-kupu betina dan meletakkan telurnya pada tangkai, daun, atau bagian tanaman lainnya yang kemudian digunakan sebagai makanan larva atau ulat. Selanjutnya, masa, stadium, dan jumlah telur yang dihasilkan tiap jenis kupu-kupu berbeda. Ada kupu-kupu yang meletakkan telurnya dalam jumlah yang sedikit dan ada pun yang banyak. Metamorfosis telur, maka terjadi metamorfosis yaitu ulat. Nah, di mana tahap metamorfosis ini ialah ulat dalam fase ini tugasnya untuk memakan tanaman sebanyak-banyaknya yang ia hinggapi. Nah, karena pada masa pertumbuhan larva membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulitnya. Nah, selama menjadi ulat, pada periode pergantian kulit pada larva disebut instan. Makanan yang dilahap selama menjadi ulat akan disimpan sampai metamorfosisnya sempurna. Kemudian, pada saat larva telah mencapai pertumbuhan yang maksimal, yang akan berhenti makan, yang mencari tempat berlindung di ranting, di daun, atau di pohon yang dia hinggapi, membungkus, kemudian ulat tersebut membungkus dirinya, selanjutnya akan memasuki fase yaitu kulitnya membentuk pupa atau kepompong. Nah, untuk fase selanjutnya yaitu fase kepompong atau pupa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu pada fase pupa. Setelah fase ulat, kemudian kupu-kupu akan mengalami perubahan menjadi fase pupa atau kepompong. Pada fase pupa ini bisa mengalami perubahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, bahkan ada spesies kupu-kupu yang mengalami masa pupa selama 2 tahun lamanya. Pada umumnya, pupa ini berbentuk seperti kertas, berwarna coklat, ataupun hijau sesuai dengan ranting dan daun yang dihinggapinya. Meskipun dari luar tampak tidak terjadi apa-apa, namun perubahan sedang terjadi di dalam pupa ini. Sel khusus yang ada pada larva mulai berubah pesat saat menjadi pupa. Sel-sel yang ada pada larva ini akan membentuk seperti kaki, sayap, ataupun mata sampai menjadi kupu-kupu yang sempurna. Melalui rangkaian tahapan metamorfosis kupu-kupu,
Ini saatnya larva keluar dari pupa menjadi kupu-kupu. Proses ini disebut dengan imago. Setiap spesies memiliki warna dan sayap kupu-kupu maupun bentuk antena dan bentuk tubuh yang berbeda. Rata-rata usia kupu-kupu dewasa adalah sekitar 2-3 minggu dalam masa hidup mereka. Kupu-kupu dewasa betina harus menemukan pasangan dan tanaman yang tepat untuk bertelur dan memulai siklus hidup populasi. Ini silakan telah menjadi kupu-kupu bersayap indah dan tugas mereka adalah kawin lalu bertelur untuk mengembbiakan spesies. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, mereka memakan nektar dari bunga untuk mendapatkan energi dan tetap hidup. Baik teman-teman, di sini saya akan memberi kesimpulan tentang materi metamorfosis kupu-kupu. Nah, jadi metamorfosis itu proses daur hidup serangga bersayap indah dikenal sebagai metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis ini, perubahan bentuk tubuh tampak nyata dan jelas. Selain itu, pada metamorfosis sempurna belum menjadi dewasa melalui tahap ulat dan pupa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, hewan mencapai dewasa, telur yang menetas melalui tahap nimfa. Nah, kupu-kupu merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap perubahan mulai dari telur, larva, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Serangga yang mengalami 4 fase ini perubahan selalu identik dengan metamorfosis sempurna. Contohnya seperti yang digambar ini. Baiklah, itu tadi video pemaparan materi kami tentang metamorfosis kupu-kupu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.